pentingnya mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita jamaah sekalian, hamba Allah. Kita makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan, tatanan agar kita selamat pun diturunkan oleh yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita sebagai makhluk, sebagai hamba yang diciptakan untuk mentaati aturan-aturan yang dibuat, yang ditentukan untuk keselamatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu kesatuan yang penting dan logis buat kita. Mobil aja jamaah sekalian, ketika keluar dari pabriknya, bukan begitu aja gelondongan keluar, tapi juga keluar dengan buku perawatannya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala atau di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya takdir takwini dan juga ada namanya takdir tasyri'i. Apa itu takdir takwini? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin yang senantiasa dirahmati, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para segenap asatiz, para segenap sesepuh dan orang-orang tua kita sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang mulia ini, di Masjid Al-Husnah, selalu dan senantiasa diberkahi, diridhai, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan, menganugerahkan kepada kita semua karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmatnya, serta taufik dan hidayahnya. Wabil khusus jamaah sekalian, pada saat ini tepatnya di tanggal 4 Safar 1443 Hijriah, kita masih berada di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, kehadiran yang selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di minggu yang lalu kita telah membahas di dalam kitab ini tentang ita'atun Nabi, yaitu ketaatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketaatan ini jamaah sekalian adalah merupakan ketaatan satu paket. Kalau kita kenal namanya ketaatan satu paket, yaitu enggak mungkin dapat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak mungkin, harus satu paket. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita beribadah kepada Allah, juga berbakti kepada kedua orang tua, itu satu paket. Enggak mungkin seseorang yang betul-betul beriman kepada Allah, kemudian dia memiliki sikap, sifat yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menegaskan tauhid kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kita sekali-kali menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga satu paket. Tadi yang pertama ati'ullaha wa ati'ur rasul. Yang kedua wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Satu paket juga. Begitu juga satu paket juga apa? Menegakkan salat dan menunaikan zakat atau berinfak. Ini juga merupakan satu paket di mana orang yang salat, orang yang senantiasa menegakkan salat, dia selalu senantiasa betul-betul atas rezeki yang Allah berikan kepadanya, dia berinfak. Dia berinfak kepada saudara-saudaranya yang lain. Infak dalam harta, infak dalam keahlian, infak dalam ilmu, dan yang lain sebagainya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selalu menegakkan salat dan juga menunaikan zakat atau berinfak merupakan satu paket. Oleh sebab itu jamaah sekalian, penting untuk kita di dalam beragama harus lengkap. Udkhulu fi silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam Islam, masuklah di dalam kepasrahan, di dalam kasih sayang, kafah, di dalam keimanan. Kafah artinya secara keseluruhan. Secara juga artinya juga secara persatuan. Di dalam kasih sayang pun harus secara persatuan. Bisa dalam arti masuk Islam, kemudian masuk secara keseluruhan. Bisa juga fisil mikafah, artinya betul-betul di dalam kasih sayang adanya kafah, adanya saling persatuan, satu kesatuan. Baik jamaah sekalian, ini yang menjadi kajian kita minggu yang lalu. Pentingnya ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikutnya jamaah sekalian, yaitu di dalam tema yang juga sangat penting, ittiba'u hukmillahi ta'ala. Pentingnya mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jamaah sekalian, hamba Allah.
Kita makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan, tatanan agar kita selamat pun diturunkan oleh yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita sebagai makhluk, sebagai hamba yang diciptakan untuk mentaati aturan-aturan yang dibuat, yang ditentukan untuk keselamatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu kesatuan yang penting dan logis buat kita. Mobil aja jamaah sekalian, ketika keluar dari pabriknya, bukan begitu aja gelondongan keluar, tapi juga keluar dengan buku perawatannya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala atau di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya takdir takwini dan juga ada namanya takdir tasyri'i. Apa itu takdir takwini? Ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap ciptaannya. Ketentuan-ketentuan bagi setiap ciptaannya. Ada hukum gravitasi, ada lagi ciptaan bahwa setiap manusia perlu makan, minum, itu namanya ketentuan-ketentuan yang nggak bisa terpisah dari hukum manusia. Adanya juga bahwa setiap sesuatu kebenaran pasti akan selalu sejalan dengan fitrah. Ini juga merupakan ketetapan-ketetapan hukum takwini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melanggar berarti kita sama saja bunuh diri. Allah telah menciptakan hukum gravitasi. Kalau seandainya ada yang mau melanggar, kita belum tentu mati kalau kita loncat dari Monas. Itu namanya melanggar hukum takwini. Kenapa? Karena sesuatu yang jatuh dari atas, apalagi dari ketinggian, dengan beban berat kita, kemudian dengan kecepatan yang dahsyat, kita akan hancur. Ini merupakan hukum takwini. Begitu juga jamaah sekalian, mobil yang biasanya pakai solar, kemudian dia mau biar akselerasinya biar cepat gitu, dia ganti bahan bakarnya pakai bensin, pakai pertamax umpamanya biar lebih cepat lagi. Mobilnya udah ditentukan hukum takwininya dengan solar, kira-kira jalan nggak? Nggak mungkin jalan. Itu juga begitu juga jamaah sekalian, kesanggupan manusia setiap sesuatu, ada namanya hukum alam, ada sunnatullah yang nggak bisa kita lawan. Aturan-aturan, undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang ini jamaah sekalian agar betul-betul kita selamat, ada juga hukum tasyri'inya. Undang-undang syariat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jalani. Hukum takwini kalau kita langgar, kita juga akan korban atau kita akan meninggal atau mati. Begitu juga hukum tasyri'i, kalau kita langgar maka kita akan mendapatkan macam-macam cobaan, macam-macam masalah, macam-macam yang efeknya kepada kita. Itu namanya hukum tasyri'i. Oleh sebab itu jamaah sekalian, sebelum kita masuk di sini, umpamanya nih, Allah Subhanahu wa taala udah menegaskan di dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabuz zina, janganlah kita mendekati zina. Dekatin aja nggak boleh, apalagi melakukan. Kemudian kita sengaja nabrak. Padahal udah ada istri, ada pasangan hidup, kemudian sengaja jajan di luar. Setelah jajan, kita tetap sama istri kita.
kemudian setelah sama istri, kemudian istri sampai sakit, ya, atau melahirkan anaknya cacat, ya, akibat kita jajan, ya, kita jangan mengkambing hitamkan Allah. Oh, ini takdir dari Allah. Enggak. Karena kita melanggar hukum tasyri'i yang berakibat apa? Hukum takwini kita bermasalah. Selalu hukum tasyri'i dengan hukum takwini selalu sejalan. Selalu sejalan. Ini namanya betul-betul undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Pujilah nama Tuhanmu yang maha agung. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada, dan telah menentukan undang-undangnya, dan kita diberikan petunjuk atas undang-undang tersebut. Adanya hukum takwini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan juga hukum tasyri'i, undang-undang, jangan kita langgar undang-undang tersebut. Manfaatnya buat siapa? Buat Allah atau buat manusia? Buat manusia. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita beribadah, kita taat kepada Allah dan mengetahui hukum takwininya, ada hukum tasyri'inya, kita taat kepada Allah. La'allakum tattaqun, kembalinya kepada kita. Kita akan betul-betul terpelihara, terjaga dari segala macam dosa, bencana, mara bahaya, dan akibat-akibat yang membahayakan kepada kita. Tattaqun dari wiqayah, dari kata-kata takwa. Orang yang betul-betul beribadah, taat kepada Allah, la'allakum tattaqun, dia akan betul-betul terjaga dari murka Allah, terjaga dari melawan undang-undang, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, kita masuk ke dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ittiba'u hukmillahi ta'ala. Inna inzala syari'atil islamiyatil khatimati lisyara'i yatatallabul imtithal wal inqiyad li hukmillahi ta'ala ala madariz zaman. Bahwasanya diturunkannya syariat Allah sebagai penutup atas syariat-syariat sebelumnya. Yatatallabul imtithal, ya, menuntut, ya, untuk ditaati, untuk dijalankan, wal inqiyad, ya, dijalankan li hukmillahi ta'ala, atas hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ala madariz zaman, ya, di setiap sepanjang waktu. Nggak bisa kita lepas dari takdir Allah, dari undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ketaatan kepada undang-undang Allah adalah merupakan satu kemestian. Karena kita nggak bisa lepas, karena kita merupakan makhluk mungkinul wujud, yang wujudnya kita ada, bisa enggak, tergantung dari wajibul wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita sebagai ciptaan Allah, sebagai takwin, ya, sebagai ciptaan Allah, wajib memastikan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, ay illa liya'buduni. Karena di sini jamaah sekalian, illa liya'budu, ya, illa liya'budun, ada ni-nya di situ dihapus, maksudnya illa liya'buduni.
agar mereka menyembah aku. Aku ciptakan jin dan manusia tujuannya apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga jamaah sekalian di dalam ayat yang lain Allah menegaskan, ini dihapus juga belakangnya, tapi kita paham nih. Innal jannata hiyal ma'wa. Maksudnya hiyal ma'wahu, ya, bahwa orang yang bertakwa, yang senantiasa berbuat baik, maka sorga tempat kembalinya, tempat akhirnya buat dia. Begitu juga jamaah sekalian, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Titik fil qurba. Penegasannya dalam tafsir ay fil qurbaya, fi qurbaya. Fil qurba ada alif lamnya, ketika ada ya-nya fi qurbaya. Maksudnya, katakanlah wahai Rasul kepada seluruh manusia, qul la as'alukum alaihi ajran, aku tidak minta upah atas menyelamatkan kalian minal dhulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kepada kurba. Al kurba siapa? Kurbaya, maksudnya kerabatku. Kerabatku maksudnya keturunanku atau ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pun jamaah sekalian kalau kita lihat terjemahannya dikacaukan. Ya. Katakanlah aku tidak minta upah atas menyelamatkan kalian. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata, kecuali kecintaan pada kekerabatan. Enggak jelas di dalam terjemahannya. Padahal maksudnya illal mawaddata fil qurba ay fi qurbaya, di dalam kecintaan kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zaman dulu jamaah sekalian ahlul kitab banyak mentahrif ayat-ayat atau kitab-kitabnya di dalam ayat-ayat. Sekarang kita terjemahan sengaja ditahrif untuk menjauhkan kita dari keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik jamaah sekalian, wa hadza huwal hadafu ila tasyri'il ilahi. Ditekankannya kita untuk taat kepada syariat Allah setiap masa, tujuannya agar kita betul-betul ya taat kepada syariat Allah. Alladzi anzalahu Allahu hukman adlan, di mana Allah turunkan hukum tersebut sebagai hukum yang pasti, ketetapan yang pasti, wa adlan, dan memiliki di dalamnya keadilan yang banyak, ya. Memiliki keadilan. Baik di antaranya hukum qisasnya pun di dalamnya penuh dengan keadilan. Di hukum yang lainnya pun memiliki keadilan. Apa itu keadilan? Jamaah sekalian, adanya keseimbangan di dalam hukum, keseimbangan di dalam kehidupan manusia, namanya di dalam sebuah hadis jamaah sekalian, kalau seandainya ya, keadilan sudah hilang, maka dunia ini akan hancur. Dunia akan hancur. Artinya jamaah sekalian, setiap kehidupan kita ada keadilan, ada keseimbangan kehidupan. Ya. Di dalam tubuh kita pun ada keseimbangan. Ada darah yang mengalir, ya, kemudian jantung yang berdetak, semuanya memiliki keseimbangan yang betul-betul tepat. Kalau seandainya kacau aja satu, kita akan rusak tubuh kita. Begitu juga di dalam kehidupan ada keseimbangan. Ya. Kalau seandainya umpamanya petani ya, membunuh setiap ular yang ada di sawah, tentu akan terjadi kerusakan keseimbangan. Tikus-tikus akan banyak, dia akan memakan dia punya gabah-gabah atau padi-padi yang ada. Adanya keseimbangan antara ular dan tikus ini juga merupakan rahmat
dari apa aturan-aturan yang Allah turunkan, adanya keseimbangan. Jadi hukum yang Allah turunkan memiliki keseimbangan di dalam tatanan kehidupan kita. Kemudian jamaah sekalian, wa nidhaman muttaqinan, hukum aturan-aturan yang mengikat, wa qanunan ilahiyan mulazzaman, hukum Tuhan yang senantiasa wajib untuk kita taati. Fayuhibbu 'alal mu'minin wal mu'minat bihi ittiba'u jami'i ma jaa'a fihi, atau fayajibu kali ya. Fayajibu, maka wajib bagi setiap mukmin dan mukminat untuk mengikuti apa yang turun kepadanya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman ketika diajak, ketika diseru kembali kepada Allah, atau diseru untuk senantiasa kembali kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk mereka berhukum di antara mereka, kembali kepada Allah, ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka berkata kami dengar dan kami patuh. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung ketika mematuhi aturan-aturan Allah. Di dalam ayat yang lain jamaah sekalian, orang yang taat atau menyambut panggilan Allah dan panggilan Rasul, mereka akan senantiasa dianugerahkan rahmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah dengan sungguh-sungguh panggilan Allah dan panggilan Rasul, idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk sesuatu yang dapat menghidupkan hati kalian. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kalau kita lihat sekarang, membuat betul-betul prediksi Kanjeng Nabi Muhammad, kelihatannya udah betul-betul kita mendekati akhir zaman. Di dalam sebuah hadis jamaah sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kaifa antum idza fasaqa syubbanukum wa taghaw nisaukum wa taraktum jihadakum. Bagaimana nanti kalian di kemudian hari umat Islam? Idza fasaqa syubbanukum, kaum pemuda-pemudinya udah banyak yang fasik. Wa taghaw nisaukum, kaum wanitanya udah banyak yang durhaka. Durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada suaminya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak loh. Bagaimana jamaah sekalian enggak rusak tatanan kehidupan kita ketika syariat Allah ditinggalkan? Keseimbangan udah mulai jomplang ketika yang mudanya udah banyak yang fasik, kaum wanitanya udah banyak durhaka, wa taraktum jihadakum, dan banyak dari kalian yang meninggalkan jihad di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran prediksi Kanjeng Nabi Muhammad tentang akhir zaman. Ternyata kalau kita lihat sekarang keadaan seperti itu udah banyak di kalangan kita. Hukum yang dianggap sebagai sambil lalu. Islam cuman sekedar nama. Bahkan di dalam hadis yang lain jamaah sekalian,
Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, bagaimana nanti di akhir zaman ya, kalau Islam cuman sekedar namanya doang. La yabqal Islam illa ismuhu. Islam cuman sekedar namanya saja. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Al-Qur'an ya, yang ada cuman sekedar rasamnya aja, bacaannya aja, yang dijadikan perlombaan setiap waktu, yang cuma sekedar dihafal untuk menandakan bahwa dia udah hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz, tapi praktek Al-Quran udah nggak ada. Bagaimana nanti di akhir zaman Islam cuma namanya aja, Al-Quran cuma rasmuhu, atau bacaannya doang yang dibaca, yang dilombakan sebagai hafalan dan dibanggakan sebagai orang yang betul-betul bangga punya hafalan, tapi akhlak nggak ada akhlak Al-Quran. Masajiduhum amiratun, masjid-masjidnya megah, bagus-bagus, walakin kharabun minal haji, tapi sunyi dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kejadian belum? Udah kejadian. Di mana syariat sebagai satu tujuan untuk keseimbangan masyarakat, keseimbangan alam, udah ditinggalkan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam ayat yang lain, orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ya, beda tempatnya. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka ini akan digabungkan khusus bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa mereka? Digabungkan dengan siapa? Minan nabiyyin, digabungkan dengan para nabi. Was-siddiqin, digabungkan dengan orang-orang yang betul-betul ya, jujur, berjalan di atas kebenaran. Wasyuhada, orang-orang yang digabungkan dengan orang-orang yang mati syahid. Was-salihin, digabungkan dengan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, maka itulah mereka teman, sebaik-baiknya teman buat kita di akhirat. Orang yang realitinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang betul-betul menjadi panutan buat kita. Walaupun sorbannya gede ya, walaupun jenggotnya panjang ya, tapi kalau kepentingan dia lebih didahulukan daripada kepentingan Allah dan kepentingan Rasul, jangan jadikan patokan buat ketaatan kita kepada dia. Ketaatan kita kepada orang baik, orang soleh, ketika dia menjadikan Rasulullah ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada Allah sebagai satu loyalitas dia, sebagai satu betul-betul ya kesetiaan dia kepada Allah dan kepada Rasul, baru betul-betul jadi ketaatan. Kalau masih kepentingan pribadinya atau kepentingan urusan politiknya, jangan ditaati. Inilah jamaah sekalian yang dapat Al-Faqir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.